Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bukan ustadz dimanapun sahabat berada. Sahabat, pernah nggak sih kepikiran kenapa banyak orang setelah pulang umroh wajahnya kelihatan lebih tenang, lebih adem, bahkan ada yang bilang hidupnya jadi lebih terasa ringan. Padahal secara fisik umroh itu kan capek, jalan kaki jauh, desak-desakan, panas, kurang tidur, tapi anehnya banyak yang justru pingin balik lagi. Nah, di video ini kita akan ngobrol santai tentang 8 keutamaan umroh berdasarkan Al-Quran dan hadis sahih yang dirangkum dari pembahasan ulama. Siapa tahu setelah nonton video ini hati kita ikut terpanggil untuk menunaikan ibadah umroh maupun haji di tanah suci Mekah Madinah. Jadi secara singkat nih, umroh itu adalah ibadah mengunjungi Baitullah dengan rangkaian ihram, tawaf, sa'i, dan tahallul. Bisa dilakukan kapan saja, nggak seperti hajian ya waktunya terbatas. Walaupun umroh ini sering juga disebut dengan haji kecil, jangan salah, nilai umroh di sisi Allah itu besar banget. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan banyak keutamaan luar biasa bagi orang-orang yang melaksanakannya dengan ikhlas. Sekarang kita masuk keutamaan yang pertama ya sahabat. Yang pertama adalah menghapus dosa. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabruru laisa lahu jazaun illal jannah. Yang artinya umroh yang satu dengan umroh yang lainnya itu akan menghapuskan dosa di antara keduanya, dan haji mabrur tidak ada balasannya melainkan surga. Hadis riwayat Bukhari nomor 1773 dan Muslim 1349. Kemudian keutamaan yang kedua adalah menjadi tamu Allah sehingga doa-doa orang yang berumroh akan diijabah. Dari Ibnu Umar dan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, al-ghazi fi sabilillahi wal hajju wal mu'tamiru wafdullahi da'ahum fa'ajabuhu asaluhu fa'a'tahum. Yang artinya orang yang berperang di jalan Allah, orang yang berhaji serta berumroh adalah tamu-tamu Allah. Allah memanggil mereka, mereka pun memenuhi panggilan. Oleh karena itu, jika mereka meminta kepada Allah, pasti akan Allah beri. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2893. Syekh Al-Albani yang mengatakan bahwa hadis ini adalah hasan. Kemudian yang ketiga, keutamaan ibadah umroh adalah menghapus dosa besar dan dosa kecil. Dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tabi'u bainal hajju wal umrati fa innahuma yanfiyanil faqru wadzunuba kama yanfil kiru khabasal hadidi wadzahabi wal findati walaisal lil hajjatil mabrurati sawabun illal jannah. Yang artinya ikutkanlah umroh dengan haji, maksudnya dalam haji qiron atau tamatu, karena keduanya dapat menghapus kemiskinan dan dosa seperti api yang membersihkan karat dari besi, emas dan perak. Selain itu, haji yang mabrur tidak memiliki balasan lain kecuali surga. Hadis riwayat An-Nasai nomor 2631, At-Tirmizi nomor 810, Ahmad 1-387. Kata Syekh Al-Albani, hadis ini adalah hadis hasan sahih. Kemudian keutamaan ibadah umroh yang keempat adalah umroh itu menjadikan seseorang kaya atau rezekinya bertambah berkah karena umroh dapat menghilangkan kefakiran. Selanjutnya yang kelima adalah setara dengan jihad bagi wanita. Dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, ia berkata, ya Rasulullah, narul jihada afdolal amal, afala nujahidu, qala la lakinna afdolal jihadi hajju mabrura. Yang artinya, wahai Rasulullah, kami memandang bahwa jihad adalah amalan yang paling afdol. Apakah berarti kami harus berjihad? Tidak, jihad
Jauh yang paling utama adalah haji mabrur, jawab Nabi Muhammad SAW. Hadis riwayat Bukhari nomor 1520. Kemudian keutamaan ibadah umroh yang keenam adalah mendapat pahala sholat berlipat ganda di Masjidil Haram. Dari Jabir, Nabi SAW bersabda, "Salatan fi masjidi abdolu min alfi salatin fima siwahu illal masjidal harama wa salatun fil masjidil harami abdolu min mi'atil ulfi salatin fima siwah." Yang artinya, sholat di masjidku atau Masjid Nabawi lebih utama daripada 1000 sholat di masjid lainnya selain Masjidil Haram. Sholat di Masjidil Haram lebih utama daripada 100.000 sholat di masjid lainnya. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Syekh Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Kemudian keutamaan ibadah umroh yang ketujuh, tawaf akan menghapuskan dosa dan meninggikan derajat. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yang artinya barang siapa yang tawaf di sekitar Ka'bah sebanyak 7 putaran dengan menghitungnya, lalu ia sholat 2 rakaat, maka hal itu seperti memerdekakan seorang budak. Setiap kali ia mengangkat dan meletakkan kakinya, Allah akan mencatat untuknya 1 kebaikan dan menghapus darinya 1 kesalahan dan mengangkat baginya 1 derajat. Hadis riwayat Tirmizi nomor 959, riwayat Ahmad nomor 4462, hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2956. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih. Kemudian yang kedelapan, keutamaan ibadah umroh adalah pahala umroh itu disesuaikan dengan usaha dan harta yang dikeluarkan. Hal ini berdasarkan hadis yang artinya, Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Wahai Rasulullah, orang-orang pulang dengan 2 ibadah haji dan umroh, sementara aku pulang dengan hanya 1 ibadah haji. Maka dikatakan kepadanya, tunggulah ketika kamu telah suci, keluarlah ke Tan'im, kemudian berniatlah untuk umroh, lalu datanglah kepada kami di tempat ini. Namun sesungguhnya pahala itu sesuai dengan nafkah yang kamu keluarkan atau kesulitan yang kamu alami." Hadis riwayat Bukhari nomor 1787 dan Muslim nomor 1211. Nah, sahabat bukan Ustadz, Masya Allah, itulah tadi 8 keutamaan ibadah umroh yang luar biasa. Semoga pembahasan singkat ini bisa menambah semangat kita semua untuk beribadah, memperbaiki niat, dan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memudahkan langkah kita yang belum umroh untuk segera dipanggil ke Baitullah, dan yang sudah semoga diterima amal ibadahnya serta diberi kesempatan untuk kembali lagi. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, share, and subscribe agar channel ini bisa terus berbagi manfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.